membuat desain dari desain yang kita lihat di layar ini aku ambil contoh ya dari Dribble ya. Nah, ini kita akan mencoba membuat desain seperti ini, yang tengah ini aja, untuk ya ini seperti mirip-mirip itulah kayak Gojek seperti itu ya. Nah, kita akan fokus sini aja, fokus ke bagian fitur yang sini. Ini kan ada gambar ya, nanti bisa kita geser kanan kiri ya, seperti itu. Nanti ada seperti ini. Nah, diharapkan nanti kita karena fokus ke bagian styling ini, kita nanti kalau ngelihat sesuatu desain, kita tuh udah dapat gambaran nanti pakai komponen apa, nama komponennya apa, kemudian apakah perlu komponen library dari luar dari React Native-nya. Nah, mungkin ini kita copy dulu biar bisa coret-coret ya. Oke. Oke, untuk memulai ini aku akan mencoba membuat project baru. Membuat project baru React Native. Ini aku taruh dulu di posisi project, biasa aku naruh foldernya. Ini akan buat pakai perintah React Native ini. Nah, kalau kemarin kan kita pakai expo ya. Nah, jadi ini kita coba pakai React Native project ya. Jadi kita biar nanti akan coba aku running langsung ke device. Jadi kalau kemarin kan kita pakai webnya aja untuk lihat hasilnya. Ini mungkin aku akan kasih Oke. Nah, ini akan aku coba membuat sebuah project React dengan nama Finance Food seperti ini ya. Nah, ini kita sambil nunggu ini kita akan coba bedah dari desain di sini. Kalau kita lihat di sini otomatis kalau itu udah ada ide ya. Nah, ini pasti pakai gambar, ini juga pakai teks, berarti pakai teks. Nah, ini umumnya itu bisa pakai gambar atau bisa pakai teks, pakai simbol yang ada di keyboard ya juga bisa. Tapi ini pakai gambar juga bisa. Nah, ini otomatis juga gambar. Nah, ini juga gambar. Dan di sini kita lihat di sini ada sesuatu indikator ya. Nah, berarti ini kan ada 3 indikator, berarti di sini tuh ada 3 gambar yang ditampilkan itu secara bertumpuk gitu. Nanti kita bisa geser aja kanan kiri itu untuk lihat gambar sebelumnya seperti itu. Nah, di bawah sini tuh semacam ada view nanti. Nah, ada view. Nah, di dalam view-nya ini nanti ada teks. Nah, untuk yang kedua ini akan dibungkus lagi view, di sini juga dibungkus view. Nanti ini kedua sisi ini dibagi 5%, 50% lebarnya. Jadi dia punya posisi. Nah, nanti ada deskripsinya dan yang lain-lain ini nanti kita bertahap ya. Nah, kalau kita lihat di sini fokus ke pertemuan saat ini, kita akan fokus ke bagian sini aja. Nah, di bagian sini. Karena ini kita perlu di dalam React Native itu nggak menyediakan komponen untuk menghandle ini. Jadi kita cari library lain dari React-nya mendukung untuk menghandle kasus ini ya. Nah, ini kita akan menggunakan namanya library atau plugin atau dependensi ini dari yaitu React Native package seperti ya, React Native package seperti ini. Kalau lihat kita demonya tuh seperti ini nanti. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan kita nanti untuk membuat yang ini. Nah, berarti ini udah sesuai ya. Jadi solusinya kita tinggal nanti perlu menginstal library ini ke dalam project kita nanti. Oke, ini kita tunggu dulu. Nah, ini kita masih bisa sambil baca-baca terlebih dahulu. Untuk cara penginstalan seperti ini pakai npm, terus nanti penggunaannya cukup simpel juga. Nah, untuk sini kita tinggal memasukkan komponen fix seperti ini dari library React Native fix seperti ini. Untuk penggunaannya seperti ini, penggunaannya sama kayak penggunaan view biasa.
Nah, nanti semua file semua yang ada di dalam sini itu bisa di penampilan itu di sini seperti ini. Nah, seperti ini. Dan di sini style defaultnya tuh biasanya ini di bawah indikatornya. Nanti kita bisa custom mau di kiri seperti ini ataupun di atas indikatornya. Nah, seperti ini. Ini jadi kita dikasih tahu bahwa ada beberapa properti yang bisa kita atur. Nah, contohnya di sini ada horizontal. Nah, jadi kalau kita lihat di sini contoh di atas kan ini secara horizontal ya seperti ini. Nah, ini secara vertikal. Nah, kalau horizontalnya itu kita kasih true, dia akan seperti ini, tapi kalau kita kasih false nanti dia vertikal. Nah, di sini. Nah, secara default itu dia horizontal. Kita ganti false, maka ini nanti vertikal dia jadinya. Oke. Nanti kita coba satu satu kita coba. Ini bentar lagi selesai. Ini sebagai informasi aja, library sebuah website ini salah satu website yang biasa aku gunakan untuk cari referensi desain. Mungkin kita coba cari lain. Nah, tujuannya kita biar bisa terbiasa membuat UI desain-desain seperti ini. Karena tantangan terbesar dari developer Android itu ya kita membuat aplikasi semenarik mungkin tampilannya. Nah, tapi terkadang ada juga kita hanya perlu membuat tampilan sederhana, yang penting fungsinya tuh berjalan seperti itu. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat sini sepertinya bagus, tapi ini cara feeling lumayan ini untuk membuat desainnya seperti ini. Karena kalau kita buatnya pakai kode jadi kan sulit. Kalau pakai desain pakai Figma ataupun Photoshop ini tinggal ditarik aja udah bisa buat garis melengkungnya. Tapi kalau dalam pemrograman ini salah satu yang ya tingkatnya udah agak perlu pengalaman expertnya untuk membuat tampilan kayak gitu. Oke, ini juga lumayan, tapi nanti kita fokusin dulu. Oke, nah sini projectnya udah selesai di-generate, udah dibuat. Sekarang aku akan masuk ke dalam foldernya dulu tadi, finance food ya. Ini aku buka VS Code dengan code titik seperti ini. Nanti otomatis masuk ke VS Code. Ini aku coba close saja. Nah, close. Oke. Ini bisa dihapus, buka terminal. Nah, secara default ini foldernya. Coba aku tes dulu HP ku udah terdeteksi belum ya. Oke, udah ada. Oke, sekarang ini masih fresh kode project ini. Kita akan coba install library ini ya. Nah, kita install library ini. Nah, untuk memastikan ya di dalam project ini belum ada library-nya. Nah, kita lihat di sini di bagian dependensinya itu belum ada React Native package-nya dan Native Packs-nya.
Oke, coba kita tinggal copy aja ini. Nah, kita pastikan di sini. Oke, kita lihat di sini apakah ada pengaturan tambahan untuk library-nya. Nah, di sini ada contohnya. Oke, kalau dari dokumentasinya tidak ada tambahan lain untuk settingnya, hanya cukup menyalakan perintah tadi. Tapi kita pastikan lagi. Ya, di sini udah nggak ada lagi tambahan, kita bisa coba seharusnya. Nah, ini ada sampelnya dari projectnya. Mungkin ini minimas, ini kita oke, biar nggak terlalu banyak tabnya kebuka. Kita lihat di sini proses instalasi sudah selesai. Terus kita lihat, cek lagi di package.json. Kalau udah masuk seperti ini, maka proses instalasi ini udah benar. Nah, ini posisi versinya tuh masih 0,9 ya. Oke, kalau udah, kita akan coba running aplikasi ini ke dalam handphone yang aku miliki. Sekarang handphoneku udah terhubung ke laptop ini dengan menggunakan USB. Nah, di sini kita akan coba jalankan langsung. Sebenarnya bisa seperti ini, npx native run Android seperti ini. Oke, kita coba jalankan. Ini akan aku sandingkan dulu biar nanti bisa menampilkan layar handphonenya. Membersihkan change terlebih dahulu. Ya, ini posisi layar handphoneku. Ini lagi proses pembersihan riwayat atau change dari project ini, jadi kita tunggu bentar. Nah, sambil nunggu ini kita buka aplikasi file namanya app. Nah, app.tsx ini. Nah, untuk saat ini kan karena React Native itu versi sekarang itu udah versi berapa ya, ke 0,72 ya nih. Jadi dia formatnya udah pakai TSX bukan JS lagi. Nah, tapi kita akan hapus semua codingan yang ada di sini. Kita akan buat codingan sederhananya dulu dari React. Nah, nanti kita buat memasukkan dulu komponen yang akan kita gunakan. Sementara kita cuma pakai view sama teks aja dulu. Nah, nanti kita ambil dari React native-nya. Terus kita membuat sebuah arrow function dengan nama f ya. Terus kita
return, melakukan return ya, mereturn komponen-komponen yang kita gunakan. Kita akan menampilkan return view yang dalamnya ada komponen teks dan memiliki pesan, misalnya mainan seperti ini. Oke. Nah, agar si file semua codingnya di dalam function row app ini biar bisa dieksekusi ke layar handphonenya, nanti kita kasih izin ya dengan cara export default, terus diiringi dengan nama function arrow functionnya, yaitu nama f. Dan mengingat lagi untuk pembuatan nama di sini diusahakan sesuai dengan nama filenya. Oke, kita simpan di sini. Coba kita lihat udah bersih. Coba aku bersihkan dulu ya, clean kembali. Ini minimas terlebih dahulu, ini aku geser dikit. Oke. Yaitu just clear. Oke, sekarang akan aku coba jalankan dulu lagi yang Android. Jadi kalau kita ketahui kemarin kan kita bisa mph native run Android, nah seperti ini. Tapi sebenarnya perintah seperti ini bisa disingkat lagi. Oke, kita tunggu apakah ini bisa. Oke, ini udah kedeteksi ya. Oke, kita tunggu aja dulu. Nanti ini kalau udah sukses akan aku tampilkan lagi layar handphonenya. Oke, udah proses eksekusi. Nah, di sini proses eksekusi dia akan mengecek seluruh file yang ada dalam yang terdaftar di package.json. Nah, ini kita tunggu. Di sini kita tidak terlalu. Oke, sambil menunggu ini kita akan coba mulai garap untuk membuat desain ini. Kita coba menampilkan ini terlebih dahulu, ketiga komponen ini, baru nanti yang ini ya. Oke, targetnya kita di pertemuan saat ini tuh kita membuat dua ini dulu dan memastikan yang ini bisa bekerja. Nanti kalau ada waktu nanti bisa sambung sini sedikit ya. Oke, mungkin kita akan coba langsung saja di sini menambahkan style. Kita tambahkan style flag 1 ya. Oke. Nanti kita akan bungkus view. Nah, ini kita hapus dulu karena kita nggak butuh. Di view ini kita tujuan untuk apa? Untuk membuat tampilan ini. Untuk membuat tampilan ini.
Jadi caranya kita membuat dulu kotak seperti ini. Nah, membuat kotak ini kita membatasinya dengan komponen view ini. Nah, untuk mempersingkat kita akan kasih atau memperjelas, kita kasih nama aja ini, misalnya gini, kita kategorikan ini header ya. Nah, di sini akan aku kasih sedikit komen seperti ini untuk header ya. Oke. Nah, oke. Untuk di dalam sini kita lihat lagi di sini di desainnya. Untuk sementara kita nanti akan pakai image di sini. Ini pakai image juga, ini pakai gambar juga. Nah, ini pakai gambar, ini pakai teks. Oke. Berarti karena kita butuh menampilkan gambar, kita butuh sebuah komponen image-nya. Terus di sini kita akan nampilkan image-nya, gambarnya. Kita copy, terus di tengah-tengahnya itu kita ada teks ya. Ada teksnya tadi ialah bertuliskan details ya. Kita oke. Dan kita ketahui juga untuk komponen image-nya ini, dia perlu kita cantumkan di mana sumber gambarnya ingin ditampilkan dengan cara yaitu source seperti ini. Nah, untuk sumbernya itu bisa dua, kita dengan meletakkan gambar dalam sini atau via internet ya, via URL. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita akan coba cari gambar icon aja yang dari online ya. Ini kan icon control left ya. Nah, ini kita tambahkan format juga PNG. Oke, ini ada nih. Kalau kita copy image-nya, kita lihat di sini. Oke, ini udah ada. Kita akan pastekan di dalam sini. Terus kita tambahkan objek lagi, terus URI seperti ini, terus string kita masukkan link gambarnya. Oke. Nah, ini bisa kita taruh di bawah biar nggak terlalu banyak scroll ke samping nanti. Oke. Nah, untuk di dalam sini kita tambahkan juga pengaturan stylenya, karena di gambar ini kita perlu minimal 2, yaitu tinggi dan lebarnya kita atur. Nah, ini sementara kita kasih dulu 30 tingginya, dan lebarnya kita kasih juga 30 untuk sementara. Oke. Nah, ini untuk image juga sama, mungkin kita bisa copy, terus kita taruh di dalam sini. Tinggal kita cari iconnya di sini ya, icon love-nya. Sorry ya, seperti ini. Mungkin kita cari yang ini, mungkin kalau ini udah PNG belum. Seperti ini belum. Coba kita copy, cek linknya. Oke, udah PNG ya. Ini kita copy berarti. Nah, kita pastikan lagi di sini ya. Kita ganti. Oke. Ini agak jeda, agak lama.
kita tunggu bentar ya. Oke, ini udah mulai jalan lagi ya. Saya proses karena pertama kali kita running, baru buat projectnya, terus kita pertama kali running ke instalasi ke handphonenya, perlu beberapa paket yang di download ulangnya. Nah, ini kita tunggu ya. Soalnya ini udah pakai koneksi double ya, jadi ada sistem backupnya kalau ada yang putus. Nanti nge-lag tengah jalan, udah mulai turun. Oke. Oke, udah selesai proses instalasinya. Sekarang aku tampilkan dulu layar handphoneku. Oke, ini udah nampil. Oke, sekarang kita reload. Ini masih belum bisa karena kita belum menjalankan
server debuggingnya dari React Native-nya ya, dengan cara npx react Native start. Oke, kita coba bisa nggak pakai USB. Oke, karena belum bisa, nggak terhubung sama pakai USB, kita hubungkan pakai jaringan internetnya. Ini kita cek dulu IP address dari laptop ini berapa. Ini aku nanti koneksinya tuh pakai kabel jaringan via USB aja. Jadi ini jaringan USB, ini jaringan WiFi. Jadi aku pakai jaringan USB karena USB ini terkoneksi ke handphone. Caranya untuk menampilkan menu di sini dengan kita goyangkan handphonenya, goyangkan, nanti otomatis menu yang di layar ini akan nampil. Nah, terus kita masuk ke menu setting. Di sini pilih bagian menu debug server host dan port ya, for device. Nah, di sini kita akan masukkan IP dari laptop ini. Nah, karena aku menghubungkan itu dari internet, karena kan di laptop ini ada 2 internet yang terhubung. Jadi ini sistem backup ya. Jadi Ana mau pakai jaringan melalui USB aja. Nah, ini IP dari USB-nya. Oke, di sini akan masukkan 192.168.122.1. Oke, bentar, kayaknya bukan USB, mana USB? Nah, USB ini ya, ada USB. Soalnya tadi 192.142.8. Terus di sini kita tambahkan titik 2 seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, terus kita masukkan portnya di sini secara defaultnya 8081. Jadi sini udah otomatis portnya itu dia pakai ini ya, kecuali kita custom sendiri nanti ya. Ini karena nggak ada di custom, jadi pakai port 8081. Kita oke. Ini kita back. Terus di sini ke bagian yang dari tadi, yang di bagian sini kita tekan tombol R aja. Kalau dia terkoneksi, otomatis di sini akan langsung reload. Nah, di sini langsung reload, berarti ini udah terkoneksi antara laptop ini di dalam project ini ke handphonenya ini. Oke, kita tunggu dulu proses reloadingnya. Oke, ini kita simpan dulu coba. Jadi untuk proses reloadingnya, untuk cepat atau lambatnya itu terkadang tergantung dari koneksi internet ya. Karena kita base programmer itu rata-rata pakai internet semua untuk testingnya. Oke, kita tunggu bentar. Oke, udah selesai proses reload, kita tunggu. Dan di sini udah ada ya tampilannya, sebuah tombol gambar tanda panah kiri dan details. Tinggal satunya tadi gambar untuk love-nya belum nampil ya. Mungkin kita coba cari link gambar lain. Coba ini kita copy ya, kita tes buka di browser, nampil nggak? Oke, pantasan dia nggak nampil karena dia diarahkan sebuah website ya. Ini bisa nggak ya diklik? Diklik kanan nggak bisa, berarti cari icon lain aja. Kita cari icon lain yang formatnya itu PNG biar nggak ada backgroundnya. Kalau nggak, terakhir coba download ini aja. Bisa nggak download? Coba diklik. Oke, udah. Sekarang kita upload aja ke website
situs upload gambar free seperti ini. Kita mulai unggah. Tadi namanya apa ya, tanggal terbaru. Oh ya, tadi download ya. Oke. Oke, jangan hapus otomatis, kita unggah, terus kita klik, terus di sini nampil, kita klik kanan, copy link make email addressnya, terus kembali ke sini kita ganti. Oke, itu udah nampil ya. Tinggal ukurannya mungkin kita coba ganti ya, misalnya 50. Oke, di sini juga 50. Oke, sekarang kita atur tinggi dari sini ya, view ini kita atur tingginya kita pakai hanya 60 aja, terus lebarnya kita pakai keseluruhannya misalnya 100%. Nah, untuk kita sementara kasih background color untuk ngecek apakah udah benar sesuai tinggi dan lebarnya. Sehingga kita kasih warna kuning. Oke. Nah, saat ini tinggal kita arahkan agar semua komponen di sini tuh dia berbaris ya, enggak kolom seperti ini. Nah, caranya kita tambahkan sini koma flag direction. Nah, kita kasih row atau baris. Oke, udah di baris. Nah, kemudian kita akan meletakkannya ini sesuai dengan posisinya, di sini kiri, di kanan dan seterusnya ya. Mungkin kita akan coba pakai namanya tuh, coba ya, konten apakah bisa kita pakai misalnya space ini. Nah, seperti itu, ini udah bisa ya. Terus di sini si detailnya ini kan masih lebih condong ke atas ya. Nah, kita dia arahkan ke center semua. Nah, kita pakai align item. Oke, ini biar nggak terlalu banyak scroll ke samping, kita taruh di bawah aja. Terus di sini kita kasih center. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau ininya kurang bisa tambahkan 70. Oke, kalau kita cek lagi sini, oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan buat view-nya di sini dulu. Buat view di sini dulu. Nah, oke, ini udah selesai. Berarti background colornya kita hapus saja karena nggak ada background di desainnya. Terus, oh iya ya, lupa. Kalau kita lihat di sini yang bagian si gambar love-nya itu terlalu mepet ke sebelah kanan ya. Mungkin kita kasih jarak dikit ya. Dengan cara di bagian image love-nya kita kasih margin kanannya right seperti ini, misalnya 20 jaraknya. Nah, terlalu lebar berarti 10 aja. Oke, sama kayak di sini udah cukup sesuai ya. Nah, mungkin kita tambahkan sedikit juga styling untuk the text detailnya. Nah, kita bisa tambahkan pengaturan fontnya, mungkin kita buat 20. Kemudian untuk ketebalnya kita buat maksimal pakai bold seperti ini. Terus kita kasih colornya warna hitam pekat seperti ini ya. Oke, untuk si gambar sini karena basic gambarnya itu agak besar jadi kelihatan gede ya, jadi mungkin kita coba turunkan ukurannya misalnya 35. Nah, biar nggak terlalu lebar ya. Sama kita kasih sedikit margin left-nya, jarak kirinya kita sama kasih 20. Nah, kalau 20, kalau lebar 10 aja. Oke. Terus ini udah, jadi kita di sini bisa sembunyikan dulu kode di sini ya. Nah, dengan cara diklik di area view sini ada nih. Nah, kita klik, nah dia akan
ke hidden dikit ya. Nah sekarang kita akan buat untuk misalnya kita akan kasih nama ini ibaratnya apa ya, galeri aja, galeri foto food ya. Galeri foto aja ya, kita buat seperti ini. Terus kita akan menyediakan dulu ruangannya. Misalnya kita akan pakai nanti untuk lebarnya kita pakai semua keseluruhan 1%. Terus untuk tingginya kita akan pakai misalnya 300 ya, coba. Terus kita sementara kasih background color misalnya warna merah misalnya. Oke, seperti itu. Kalau dirasa kurang tinggi mungkin kita kasih 350. Terus di sini mungkin kita akan kasih jarak ya, karena kita lihat di sini ada jaraknya. Jarak atas berarti pakai margin top untuk atasnya misalnya kasih 20. Oke. Oke, untuk sementara backgroundnya kita akan hapus ya, atau enggak kita ganti warna lain ya. Kita misalnya yellow. Mas, permisi Mas. Yap. Mau nanya, kapan kita pakai margin, kapan kita pakai padding Mas? Oke. Oke, mungkin kita langsung contohkan dulu ya. Oke, kalau untuk margin itu untuk jarak luar Mas. Misalnya ini ya, jarak luar itu gimana? Bentar ya. Nah saat ini kan kalau nggak ada margin itu mepet ya. Nah sekarang kalau kita kasih margin misalnya margin atas seperti ini, kita kasih 20, maka PU ini, komponen PU ini dia tuh akan berjarak antara komponen di luarnya itu sebanyak 20 seperti ini. Nah beda halnya kalau kita pakai pending top di sini misalnya. Nah dia nggak ada, seakan-akan dia nggak ada apa-apa ya. Nah tapi di sini sebenarnya ada bedanya. Kalau si margin itu dia keluar ke atas ini, keluar dari komponen background yellow green ini. Saya bisa untuk mudah nyebutnya kita ganti aja. Di sini mungkin kita lihat ya, hapus dulu. Terus aku buat sebuah teks kita kasih font dulu ya biar kelihatan jelas di layar ya, 30. Oke. Oke. Nah kita tadi pakai margin itu untuk mengasih jarak luar ya, misalnya luar mana ya, oke. Nah ini jarak PU tadi ya, PU tadi. Kalau kita pakai margin maka jaraknya itu antara sini. Nah ini ada komponen lain, terus di sini komponen lain. Jadi jaraknya antara ke sini. Nah ini margin. Tapi kalau kita pakai pending, jaraknya tuh di dalamnya sini. Nah, coba ya kita ini lihat perbedaannya, coba lihat, perhatikan konten di sini. Kalau kita pakai margin top di sini, maka kita akan mendapatkan jaraknya itu si view-nya ini atau background merahnya ini bergeser ke bawah ya, karena ada jarak di sini. Nah, kalau kita misalnya 40 maka jaraknya sejauh 40 ya kurang lebih. Nah, terus apa bedanya kalau kita pakai pending? Nah, kalau kita pakai pending
jaraknya itu yang bergeser tuh konten di dalam background merahnya. Gimana, cukup jelas nggak, Mas? Kalau si margin tuh untuk yang bergeser itu si background merahnya ini, jadi si konten ini hanya mengikuti aja. Tapi kalau pakai pending, semua konten yang di dalam background merah ini yang kasih ada jarak ke atas seperti ini. Jelas Mas, jelas Mas. Oke, nah jadi ya kita akan lihat aja nanti posisinya tuh, kasusnya mau yang mana bergerak, antara apakah background merahnya bergerak ke bawah atau hanya teks yang di dalam background merah ini yang bergeser, seperti itu sih. Nah karena ini pengennya itu yang bergesernya warna merah, background merahnya, maka aku pakai margin top seperti ini. Nah kita kasih 20, nah jarak seperti ini. Nah kenapa sini kalau aku jelasin ada background sementara seperti ini untuk menunjukkan detik-detik perubahannya seperti itu. Oke, ini udah, berarti ini kan kita nggak pakai di sini. Sekarang kita akan menggunakan library yang kita barusan kita install tadi. Namanya di sini ya. Caranya kalau kita udah install, tinggal kita masukkan komponen fake-nya seperti ini. Kita taruh di sini. Oke, kita simpan. Oke, ini abaikan aja karena dia belum kita gunakan si fake-nya. Nah ini mungkin kita copy aja, kita taruh di dalam sini. Ini kita karena backgroundnya sama, kita ganti misalnya pakai warna lainnya. Oke. Nah sekarang udah nampil si komponen-komponen view ini dengan dia hanya background nih, background color warna hijaunya sama ini birunya. Nah seperti ini. Oke, sebenarnya di sini tadi ini nggak perlu lagi backgroundnya. Nah tinggal kita akan ganti yang awalnya ini view pakai gambar. Nah misalnya kita coba dulu cari gambar ya. Cari gambar, coba cari gambar. Kita cari pakai ini aja nih. Coba kita copy email addressnya, bisa nggak? Kalau dia pakai JPEG, oke kita coba bisa nggak pakai JPEG ini. Nah yang di sini kan kita hapus saja semuanya, kita ganti menjadi gambar. Kalau kita simpan di sini akan kosong nih. Nah, karena kita belum menambahkan apa-apa di dalam sini. Nah kita akan menambahkan pakai gambar, yaitu image. Oke, di sini source gambarnya kita akan menggunakan gambar yang barusan kita copy tadi. Nah, terus kita atur tingginya. Misalnya kita tingginya kita 100%. Terus kita menggunakan tinggi dan lebar dari gambar itu sendiri, jadi kita gunain semua. Coba kita simpan. Oke, udah ada ya, satu aja 2 pi.
Sekarang mungkin kita tambahkan coba ya, oke. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam desainnya di sini tuh ada semacam ya lengkung. Sebenarnya ini dari desain gambarnya juga bisa sih ya, tapi kita akan kasih background ya. Kita akan kasih dulu jarak pinggir kanan kirinya ini dulu, jarak biar nggak terlalu mepet ya. Nah, bisa sebenarnya bisa kita pakai margin seperti ini, margin left misalnya 10, simpan tuh. Kemudian di sini margin kanannya kita 10 juga. Oke. Nah, itu 10. Nah, kalau seperti ini kan nggak berfungsi. Nah, saat ini mungkin kita coba menerapkan pakai pending di sini. Pendingnya misalnya 10 sama. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sekalian contoh penggunaan pending. Jadi kalau kita di sini manual ya. Jadi kita mengasih jarak ya, setiap gambarnya itu satu-satu di sini ya nanti ya. Margin leftnya, margin right-nya 10 10. Nanti kan kalau ada gambar lain sama di sini ada margin kirinya dan kanannya. Dan itu kan ya terlalu banyak margin left-nya. Nah, biar lebih cepat kita pakai pending. Nah, pending 10 biar semua konten di dalam sini, di dalam view ini ada jarak antara garis ke atas bawahnya nih. Nah, oke, tinggal kalau kita lihat di sini desainnya itu pinggirnya ini nggak terlalu tajam, kita bisa kasih border radius. Nah, di sini kita kasih border radius untuk gambarnya. Misalnya kasih 10 bisa nggak? Nah, 10 itu terlalu, mungkin 20 ya. Oke. Nah, ini untuk baru satu gambar aja. Kalau untuk gambar lain bisa tinggal kita copy aja di sini image-nya. Oke, tinggal kita ganti gambarnya. Oke, coba kita cari gambar lain. Mungkin ini bisa, tapi ini ada itunya. Cari gambar lain. Oke, ini mungkin kita coba pakai ini aja dulu sementara gambarnya. Penting kita ini bisa, yang penting aplikasi kita tuh sesuai dengan target kita, bisa buat seperti ini. Kita copy, kita tambahkan, kita tunggu ya, coba kita geser. Nah, di sini udah ada ya. Oke. Nah, ini baru 2. Nah, di sini udah ada juga indikatornya. Coba kita tambahkan satu lagi biar agak ada variasinya. Cari gambar lain. Mungkin seperti ini ya. Kita copy, kita cek dulu gambarnya itu udah format. Nah, kalau seperti ini bisa nggak ya? Ini coba kita ya, bisa nggak di dalam nantinya. Oh ya, ini kita copy dulu, terus kita pas copy lagi linknya ya. Oke, linknya
ini cukup panjang, coba bisa nggak nampil. Ini udah ada 3. Oke udah ya. Nah kalau seperti ini oke, untuk desainnya udah sesuai dengan target kita. Mungkin kita bisa explore lagi tentang library ini. Nah katanya di sini kita bisa fiturnya di sini mereka memang klaim mudah untuk digunakannya. Sesuai dengan kita praktekkan memang cukup simpel kita gunakan. Di sini ada beberapa properties yang bisa kita tambahkan. Misalnya kita ini kan arah di sini kan horizontal seperti ini. Kalau mau atas bawah bisa kita gunain dengan cara menambahkan horizontal di sini. Nah mungkin kita coba cek dulu cara penggunaannya di mana. Di sini biasanya ada sampel ya, kita buka dulu contohnya, contoh codingannya. Kita cari di sini, coba kita cek di file app.js nya. Oke ini cukup banyak, kita akan cari dulu peletakan horizontal itu di dalam mana. Coba atau enggak, sepertinya mungkin langsung ya. Coba kita copy horizontal, terus kita ke sini, bisa enggak kita langsung taruh horizontal, kasih false, bisa enggak ya. Oke ini udah bisa ya. Nah nih, ini atas, dari atas ke bawah ya. Hanya saja ininya di sebelah kiri ya. Nih indikatornya. Nah mungkin kalau kita mau rubah sebelah kanan, sebelah kiri maksudnya, mungkin bisa ya. Nanti kita cari dulu. Nah di sini bisa juga indikator colornya, sama mau halaman mulainya itu bagaimana, dia mulai dari angka 0 ya. Misalnya kita cari dulu untuk indikatornya dulu, indikator position. Ini nih. Nah di sini ada indikator position ya. Indikator position secara defaultnya itu sebelah kiri ya, di bagian bawah. Nah mungkin kita bisa copy dan tambahkan juga. Nah di sini dia string ya. Kalau di sini kan dikasih tipe datanya string. Nah mungkin kita kasih, bisa nggak ya tadi di bagian left ya, mau kiri. Coba. Nah di sini udah pindah nih, dia kiri. Nah jadi itu salah satu tahapan kita ketika menggunakan library. Kita bisa dibilang tuh diwajibkan tuh membaca dokumentasinya. Nah biar kita bisa memanfaatkan library itu lebih maksimal lagi. Nah kalau di sini kan katanya ada indikator color. Nah kita bisa, indikator itu yang titik 3 ini ya. Nah kita bisa ganti warnanya berarti. Nah berarti coba kita copy. Kita copy di sini, pastikan sebelahnya colornya misalnya kita ganti warna merah, coba ya. Bisa enggak? Nah di situ udah warna merah nih. Nah mungkin bisa nggak ya, ini katanya itu kita atur lagi ukuran tinggi dan lebarnya, bisa nggak? Oke sepertinya di situ belum bisa custom ya untuk ukurannya. Oke kurang lebih seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Ya ini background kuningnya mungkin bisa kita hidden, kita copy atas tuh. Ya seperti itu ya. Coba biarin aja dulu lah. Jadi
sendiri sebenarnya kita bisa custom, kita copy lagi file di sini. Misalnya kita copy di bagian sini, untuk galerinya ini kita copy semua. Yang bawahnya kita dapat dua, biarin dia vertikal, ini satunya ini kita kembalikan ke awal biar dia horizontal. Ini kita kasih keterangan, ini vertikal, ini horizontal. Nah di horizontal ini kita tinggal kembalikan aja lagi, di bagian sini kita hapus semua. Nah dia biar dia itu secara default, secara bawaannya dia seperti ini atas bawah. Mungkin di sini ada yang ditanyakan. Saya enggak, Mas. Oke. Kalau nggak ada ditanyakan, mungkin kita akhiri dulu kelas hari ini. Nanti insya Allah ada video recordnya dan kodenya juga, nanti insya Allah di share juga nanti untuk di pelajari ulang ya. Nanti ketemu selanjutnya kita akan coba melanjutkan pembahasannya di sini. Nanti sambil juga aku akan cari referensi desain lain biar dapat pengetahuan tambahan tentang library lain juga. Oke, mungkin kita cukupkan dulu, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Oke. Sama-sama.